Saudara-saudara, dalam pertemuan kali ini saya akan membicarakan sesuatu tema yang menarik dan relevan dalam kehidupan sekarang ini. Yaitu belajar Tai Chi itu basically itu belajar untuk kembali kepada keseimbangan. Ya. Artinya kalau masyarakat cenderung ke sini, kita harus mengembangkan budaya menentangnya, budaya antitese, supaya dia jangan sampai tersungkur, tapi dia kembali lagi ke tengah itu. Ya. Yang disebut Chongyun, middle road gitu, ya. Nah, kita bisa berbicara teori filosofis apa panjang lebar, tapi kita bisa juga memetik dari pengalaman praktis. Baru-baru ini saya pulang ke kampung, tempat kelahiran saya, dan malamnya saya makan makanan yang seger, asin, manis, asam gitu, yang menumbuhkan selera toh, dengan kuahnya itu. Nah, esok harinya saya diare itu berkali-kali ke toilet. Istri, ponakan, semua yang ikut rombongan juga pada khawatir itu. Yang paling gampang dan safe ya dikasih makan minum pil norit tuh, arang tuh, itu nggak ada bahayanya kan, bahan alam tuh. Suruh banyak minum supaya tidak dehidrasi tuh. Dan lalu ponakan mengasih, Om ini minum 2 pil untuk menghentikan diarenya itu. Ya saya ikut aja dah, karena memang mules ya tuh. Perutnya berkali-kali pergi lagi ke toilet gitu. Nah, karena siangnya atau kita akan pulang lagi ke Jakarta, maka nggak ada jeleknya kita ke dokter kan. Hari Minggu waktu itu, dan meskipun begitu ya tempatnya ya satu klinik tuh, rumah sakit. Saya datang dan diperiksa temperatur, tekanan darah dengan stetoskop, lalu perutnya dipencet-pencet, sakit nggak, sini nggak, ya. Terus ditanya, yuk mau disuntik atau mau dikasih obat? Ya karena kita takut ada di perjalanan timbul masalah, ya saya minta disuntik aja toh. Tapi disuntik bukan suntik yang antibiotik yang membunuh kuman-kuman, dianggap itu infeksi tuh. Nah, dikasih itu, tapi vitamin dan penguat aja, anti supaya kalau lambung nggak perih atau apa. Ya saya ngikutin aja. Nah ketika saya ceritakan, ditanya sama dokternya, Dok, obat yang Pak, ini Bapak minum obat apa sebelum kesini? Ya itu tadi Pak, saya minum obat anti diare, minum 2 pil. Ya dokternya bilang, jangan Pak, biarin aja. Tubuh kita itu memang itu barang-barang kotoran yang sudah busuk di perut itu, memang tubuh kita itu diberi mekanisme kemampuan untuk mengusir itu keluar dalam bentuk diare itu. Nah, biarin aja. Ya. Kalau yuk takut apa-apa bisa pakai pampers saja kan, untuk mencegahnya kan, atau mengatasinya kan, supaya jangan berceceran kemana-mana tuh. Dia kasih dokternya kasih tahu begitu. Nah di balik ini sebenarnya ada satu filosofi yang persis nampak satu arah dengan Tai Chi, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa
sekarang mulai terjadi perubahan paradigmatik di dalam kedokteran, bahwa janganlah kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri itu justru di stop itu. Ketika you pengen buang air besar, di stop. Itu nggak bagus bagi kesehatanmu. Biarkanlah dia keluar dihabiskan, karena itu barang yang tidak busuk sudah di dalam perut itu. Kalau kelamaan dia malahan bisa merusak. Nah ini yang terjadi. Nah saya juga ingat pada satu waktu yang lalu saya batuk nggak sembuh-sembuh, datang ke dokter, saya bilang ya saya mau tanya dokternya, ada panas nggak? Nggak ada. Lehernya buat nelen sakit nggak? Nggak ada, biasa aja. Cuman kalau batuk gatel aja dan susah berhentinya. Dokternya bilang ya itu dianggap sebagai senam paru-paru aja. Kalau nggak ada batuk ya paru-paru juga hanya reguler aja kerjanya, ya kan? Nggak sungguh-sungguh berfungsi secara optimal. Nah, ini paru-paru mengusir penyakit, biarin aja. Nah inilah yang disebut kalau di dalam Chinese medicine itu qi itu. Menyeimbangkan kembali qi itu melalui teori, melalui terapi gerak itu. Kalau ini yin yang, jauh bedanya. Diobati dengan dinaikkan yang ini atau diturunkan yang ini atau serentak, gitu, sehingga seimbang lagi. Jadi ini nggak bisa, yang bisa ngerjakan ini ya tidak ada lain terapi gerak digabungkan dengan musik ya, dan pikiran itu. Karena kalau pikiran kita ruwet, stres, tubuh kita punya kemampuan imunitasnya jadi melemah kan, ya. Jadi ini penting ya untuk Anda memahami mengapa Anda harus berlatih Tai Chi. Tanpa motivasi yang jelas begini, ya Anda bingung, kok ngapain ini kerjaan begini-begini, ya. Oke, kita akhirin dulu di sini. Nanti kita lanjutkan untuk mendalami Tai Chi secara yang bisa dijelaskan dengan peristiwa sehari-hari ya. Sampai jumpa lagi.